semua, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelompok mata kuliah basis data dan penelusuran data. Di video kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini di model IR di perpustakaan memiliki 5 entitas penting, yakni buku, anggota, peminjaman, pegawai, dan pengembalian. Entitas buku, yaitu entitas yang pertama akan dijelaskan oleh Nabil. Saya akan menjelaskan entitas yang pertama yaitu entitas buku. Nah, entitas buku ini terdiri beberapa atribut yaitu ID buku, judul buku, tahun terbit, penulis, dan jumlah tersedia. Nah, yang menjadi primary key atau keunikan dari entitas buku ini yaitu ID buku. Karena setiap buku butuh identitas unik. Kalau hanya pakai judul buku, biasa saja ada buku yang memiliki judul yang sama. Contohnya matematika dasar, statistika dasar, dan lain-lain. Dengan adanya ID buku ini, setiap buku dalam database bisa dibedakan walaupun judul atau penulisnya sama. Baik, Lanjut. entitas anggota akan dijelaskan oleh Tika Aulia. Baik, di sini ada entitas anggota. Untuk entitas anggota terdapat beberapa atribut, yaitu ID anggota yang berfungsi sebagai identitas unik untuk tiap anggota, agar tidak ada duplikasi data, jadi setiap anggota punya ID yang berbeda. Kemudian ada nama anggota, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Dari atribut-atribut entitas anggota ini, kita dapat menyimpan data semua anggota yang terdaftar agar perpustakaan bisa mencatat siapa saja peminjam buku serta mengelola informasi pribadi anggota untuk kebutuhan administrasi perpustakaan. Baik, entitas peminjaman akan dijelaskan oleh Hilwa. Nah, untuk entitas selanjutnya adalah entitas peminjaman. Untuk atributnya ada ID pinjam sebagai atribut unik untuk entitas peminjaman dan ada tanggal pinjam sebagai tanggal peminjaman atau dipinjamnya suatu buku. Lalu di sini entitas yang ketiga akan dijelaskan oleh saya. Entitas yang ketiga yakni entitas pegawai memiliki 5 atribut yakni ID pegawai, nama pegawai, username pegawai, password pegawai, nomor telepon, dan alamat pegawai. Yang menjadi kunci unik atau primary key di pegawai ini yakni ID pegawai. Karena setiap pegawai memiliki ID yang berbeda-beda. Jadi, walaupun ada pegawai yang memiliki nama yang sama, akan bisa dibedakan oleh ID pegawai tersebut. Lalu, entitas yang terakhir yakni entitas pengembalian akan dijelaskan oleh Hilwa. Baik, untuk entitas selanjutnya di sini ada entitas pengembalian. Untuk atributnya ada 2, ID kembali dan tanggal kembali. Untuk ID kembali adalah sebagai atribut unik atau primary key untuk setiap anggota entitas pengembalian. Kemudian ada tanggal kembali yaitu tanggal mengembalikan buku. Baik, sekarang kami akan menjelaskan hubungan relasi antar entitas dan hubungan kardinalitasnya. Di sini yang pertama yakni hubungan anggota dan peminjaman. Di sini dimaksud anggota dapat melakukan transaksi peminjaman buku karena satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman dan kebalikannya, satu peminjaman dapat melibatkan banyak anggota. Di sini hubungan kardinalitasnya yakni one to many. Lalu yang kedua, satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota yang berbeda di waktu yang berbeda pula. Lalu sebaliknya, satu anggota bisa meminjam lebih dari satu buku di waktu yang berbeda. Jadi hubungan kardinalitasnya yakni one to many. Lalu yang ketiga,
Satu peminjaman bisa melibatkan lebih dari satu buku, dan kebalikannya, satu buku bisa dipinjam lebih dari satu kali transaksi peminjaman. Di sini, hubungan kardinalitasnya one to many. Lalu hubungan kardinalitas dan hubungan entitas yang kedua akan dijelaskan oleh Nabil. Oke, baik, saya akan menjelaskan hubungan relasi dan hubungan kardinalitas antara peminjaman dan pegawai. Di antara entitas peminjaman dan entitas pegawai ini terdapat relasi, yaitu mengelola pinjaman. Nah, artinya setiap transaksi peminjaman dikelola oleh pegawai. Misalnya, pegawai A yang bertugas di perpustakaan hari ini mencatat bahwa anggota X meminjam buku Y. Jadi, hubungan kardinalitas antara entitas peminjaman dan pegawai yaitu one to many, karena satu pegawai bisa mengelola banyak peminjaman dan satu peminjaman hanya bisa dicatat oleh satu pegawai saja. Baik, hubungan kardinalitas dan antar entitas yang ketiga akan dijelaskan oleh Hilwal. Baik, untuk relasi selanjutnya ada relasi mengembalikan buku. Di sini ada hubungan antara anggota dengan pengembalian, yang dimana anggota mengembalikan buku sesuai dengan tanggal kembali. Untuk kardinalitasnya sendiri yaitu one to many, karena satu anggota bisa mengembalikan banyak buku. Dan setiap satu pengembalian bisa dilakukan oleh lebih dari satu anggota atau banyak anggota. Kemudian hubungan antara buku dengan pengembalian, kardinalitasnya sendiri yaitu one to many. Satu buku bisa dikembalikan lebih dari satu kali, dan satu pengembalian bisa dilakukan oleh banyak buku. Baik, hubungan kardinalitas dan antar entitas yang keempat akan dijelaskan oleh Tika. Baik, di sini ada mengelola pengembalian. Hubungan mengelola pengembalian dengan pegawai. Pegawai bertugas mencatat mengelola transaksi pengembalian, yang dimana untuk kardinalitasnya adalah one to many, karena satu pegawai dapat mengelola banyak transaksi peminjaman. Baik, setelah di model IRD, di sini kami akan melanjutkan penjelasan kami terkait tabel relasinya. Baik, lanjut ke tabel relasinya. Di sini ada pegawai, anggota, buku, pengembalian, dan peminjaman. Tabel relasi pegawai akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di tabel pegawai ini terdapat ID pegawai sebagai primary key, alamat pegawai, nomor telepon, password pegawai, nama pegawai, dan username pegawai. Hubungan antara pegawai atau tabel pegawai ini ke buku, yakni pegawai dapat bertanggung jawab untuk banyak buku yang dipinjam dan ditunjukkan dengan adanya ID pegawai sebagai forgen key di tabel buku. Lalu, tabel yang kedua yakni tabel anggota akan dijelaskan oleh Nabil. Baik, saya akan menjelaskan entitas anggota dan entitas buku. Nah, di entitas anggota ini terdapat ID anggota. Di sini dia sebagai primary key atau keunikan dari anggota itu sendiri. Nah, di entitas buku juga terdapat ID anggota, tetapi dia sebagai foreign key. Itu artinya tabel buku bisa menyimpan informasi setiap anggota yang sedang meminjam buku tersebut. Nah, hubungan eh, hubungan relasinya yaitu satu anggota bisa meminjam banyak buku. Nah, satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota, tapi tidak bersamaan, bergantung jumlah tersedianya. Jadi, hubungan kardinalitasnya yaitu many to many.
Di sini tabel yang ketiga, yakni hubungan antara buku ke peminjaman dan antara buku ke pengembalian akan dijelaskan oleh Tika. Baik, di sini saya akan membahas relasi antara entitas buku dengan entitas peminjaman. Untuk menghubungkan entitas buku dengan peminjaman, kita memasukkan primary key entitas buku yaitu ID buku sebagai foreign key ke entitas peminjaman sehingga dapat diketahui buku mana yang dipinjam. Baik, selanjutnya ada di sini buku dengan pengembalian. Baik, di sini saya akan membahas relasi antara entitas buku dengan entitas pengembalian. Untuk menghubungkan entitas buku dengan pengembalian, kita memasukkan primary key entitas buku yaitu ID buku sebagai foreign key ke entitas pengembalian, sehingga dapat diketahui buku mana yang akan dikembalikan oleh peminjam. Baik, tabel yang terakhir yakni tabel peminjaman ke tabel pengembalian akan dijelaskan oleh Hilwa. Baik, untuk tabel relasi yang terakhir yaitu menghubungkan entitas peminjaman dengan entitas pengembalian. Di sini kita harus memasukkan primary key dari entitas peminjaman. Di situ ada ID peminjaman sebagai primary key-nya. Kemudian dimasukkan ke dalam entitas pengembalian. Di situ ada ID peminjaman sebagai foreign key yang menunjukkan bahwa suatu pengembalian hanya dapat terjadi jika ada data peminjaman yang sesuai dengan ID peminjaman. Pengembalian terkait dengan satu peminjaman. Pengembalian menyimpan ID peminjaman sebagai foreign key. Baik, sekian penjelasan hasil kerja kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Guys.